Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman. Kembali lagi dengan saya Ahmad Hamzah Maulana. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bahasa pemrograman, yaitu tipe data sorting. Apa sih tipe data sorting? Untuk penjelasan untuk lebih lanjutnya, simak video berikut ini. Baik, kembali lagi dengan saya Ahmad Hamzah Maulana. Di sini saya akan menjelaskan salah satu bahasa pemrograman, yaitu sorting. Di sini saya sudah membuat salah satu contoh, yaitu tipe data sorting. Nah, bebas data sorting ini adalah pengurutan dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan tidak ada lagi perubahan atau penukaran pada suatu iterasi. Nah, di sini saya gabungan dari sorting dan search. Search itu pencarian. Short sequential sort ini adalah pencarian berurutan atau sering disebut pencarian linear, yaitu merupakan metode pencarian yang paling sederhana. Nah, di sini ada beberapa shortnya, yaitu di sini buat mencari sebuah elemen. Nah, di sini ada contohnya. Di sini saya ada tipe datanya. Nah, di sini adalah sebuah shortnya yang buat mencari sebuah elemen yang akan digunakan user. Baik, yang berikutnya itulah pada barisan ke-6, yaitu pada barisan ke-6 ini adalah barisan sampai barisan ke-11, yaitu adalah pembuatan function atau tampilan data yang berfungsi untuk menampilkan data yang kita input dalam program. Lalu barisannya ke-14 sampai ke-30, yaitu adalah pembuatan function search yang digunakan untuk melakukan sebuah proses searching. Nah, sebuah proses untuk pencarian elemen. Nah, pada barisan yang ke-38 sampai ini sampai 40, 38 sampai 42, yaitu berfungsi sebagai marking ketika user akan menginput sebuah elemen. Jadi program akan dijalankan mulai dari 38 lagi. Nah, untuk proses input data ke dalam array pada barisan yang ke-44, 44 sampai ke-45 di sini, yaitu kita memanggil function tampilan datanya dan search-nya yang telah kita buat sebelumnya. Tampilan data di sini sesuai urutan yang user masukkan. Yang akan masukkan ke sebuah elemen. Nah, kemudian program akan mencari sebuah elemen, apakah data tersebut ada di dalam array atau tidak. Jika ada, maka akan menampilkan data ditentukan dalam beberapa jumlah data yang sama dengan data yang kita cari. Oke. Jika tidak ditemukan, maka akan memunculkan pesan bahwa data tidak berhasil ditemukan. Lalu pada barisannya ke-46 sampai 54, yaitu untuk adalah proses sorting
dari data terkecil sampai terbesar. Nah, untuk memanggil sebuah kembali function itu, tampilan data namun bedanya kali ini data yang ditampilkan sudah dalam kondisi urut dari terkecil sampai terbesar. Nah, terakhir yaitu barisannya ke 58 sampai 64 ini adalah proses di mana user akan ditanya apakah ingin menginput data ulang atau tidak. Jika menjawab dengan iya, maka program akan kembali menampilkan sebuah input yang akan dimasukkan user kembali. Nah, ditanya apakah ingin menginput data lagi atau tidak. Namun jika jawabnya tidak, maka program ini tersebut yaitu selesai atau keluar dari sebuah outputnya. Oke, balik penjelasan dari saya itu seperti itu saja ya. Nah, di sini saya akan menampilkan sebuah outputnya, contoh yang saya buat yaitu tipe data sorting. Nah, di sini saya akan menampilkan contohnya sebuah outputnya. Nah, di sini contoh sebuah outputnya cukup simple, yaitu ada judul program gabungan bubble sort dan SQL search. Nah, bubble sort ini untuk yang tadi yang saya jelaskan, yaitu bubble sort itu mengurutkan dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus. Nah, di sini yang search itu untuk mencari sebuah elemennya untuk mengurutkan data elemen terkecil sampai yang terbesar. Nah, di sini ada contoh input jumlah elemen array. Nah, yang di sini sebuah user terserah mau beberapa yang akan dimasukkan user. Contohnya dari usernya itu terserah mau beberapa input yang dibutuhkan usernya. Nah, sini saya beri contoh saja ya, 10. Nah, di sini ada tulisan elemen array ke 1. Di sini terserah elemen data yang kita contohkan ya. Ini terserah mau usernya itu mau memasukkan beberapa elemen dari user kebutuhannya biar supaya menurutkan dari data terkecil sampai yang terbesar. Baik, di sini saya contohkan dari urutan 50 ke bawah. Oke, sini 50, di sini 49, 48, 47, 46, 45, 44, 43, 43, 42, 41. Nah, di sini saya enter, cekrek. Nah, di sini ada pengurutan tergantung dari usernya itu yang akan dibuat. Nah, di sini ada data sebelum diurutkan. Nah, di sini data di sini ada data yang kita contohkan pasti di sini data sebelum diurutkan. Nah, data di sebelum diurutkan di seperti ini datanya, hasilnya. Nah, di sini masukkan angka yang dicari. Nah, maksudnya itu kita mau mencari angka berapa. Contoh saya 41 ya. Nah, pasti di sini adalah ada hasil searchingnya, hasil pencarian dari data yang berhasil ditemukan. Nah,
Nih, di sini ada pemberitahuan data setelah sorting. Nah, ini pengurutan sortingnya, tipe data elemen sorting. Nah, di sini saya mencontohkan tadi input jumlah elemen arraynya itu 10. Nah, 10 itu saya dari urutan terbesar, dari tipe data elemen terbesar sampai ke bawah sampai 41, ya kan? 41. Nah, hasilnya itu urutannya itu dari terkecil sampai yang terbesar. Oke. Nah, di sini selanjutnya, apakah Anda ingin menginput ulang? Nah, di sini terserah dari usernya. Kalau huruf Y ini untuk kembali menginput lagi. Nah, semisal huruf T ini untuk keluar dari sebuah outputnya ini, gitu. Untuk segini cukup ya untuk penjelasan dari saya. Apabila ada dari teman-teman yang kurang jelas, saya minta maaf ya dari teman-teman. Di sini saya membuat salah satu tipe data sorting. Kesimpulannya itu yaitu di sini saya membuat salah satu tipe data sorting. Sorting ini yaitu pengurutan dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan tidak ada lagi perubahan atau penukaran pada suatu iterasi. Nah, itu untuk di sini semoga teman-teman paham ya teman-teman. Baik, sebelum saya pamit, saya memohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang mengenang di hati Anda. Dari hati teman-teman, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.